Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Oke, sahabat-sahabatku, kami di sini mengaspirasi kepada kawan-kawan, ya, kita memotivasi supaya semangat lebih giat lagi dalam bertaninya. Ya, oke sahabat, nih lihat posisi saya selagi ada di tanaman cabai saya, ya. Alhamdulillah dengan keadaan yang seperti ini kita tetap bersyukur, kita berjuang dan berjuang demi kita mendapatkan hasil, walaupun melalui proses yang begitu ekstrim karena melihat cuacanya begitu kurang bersahabat, kurang mendukung, jadi kita nggak bisa menyalahkan sahabat gitu. Oke sahabat, mungkin dalam kita bercocok tanam ini banyak kendala-kendala ya, terutama dalam mengendalikan hama, dalam pengurusan menanamnya. Jadi kita sempat bingung untuk mengantisipasinya, tapi kita nggak boleh ngeluh sahabat. Yang namanya kita bertani itu kita hanya berusaha, yang menentukan hasil itu nanti yang kuasa ya. Jadi kalau kita mau menyalahkan dengan keadaan iklim alam ini, kita nggak bisa, karena apa, semua itu rahasia milik yang kuasa. Jadi kita tinggal menjalankannya ya, berusaha ya. Kalau yang namanya kehidupan itu kan siapa yang tahu rahasianya, kan gitu. Kita namanya manusia dituntut untuk mencari ilmu, mencari yang belum kita ketahui. Kalau sudah kita ketahui, nah barulah kita mau berbagi ilmu. Oke, makanya kita nggak boleh yang namanya pelit ilmu, jual mahal ilmu, bahkan ilmu aja sampai suruh beli. Nah itulah yang nggak baik, nggak perlu kita contoh gitu kira-kira. Jadi namanya kita bertani, kita harus bersahabat yang namanya dengan alam, nah kan. Alam ini kan waduh begitu sudah sempurnanya Tuhan menciptakan ini nih ya. Jadi kita diharuskan tuh harus bersahabat. Yang namanya petani kalau nggak bersahabat dengan alam ya pecul. Iya, otomatis dia mainnya uang, uang dan uang dalam pengurusan, dalam dia cara bertaninya. Jadi ya tetap hasil, cuman tunggu aja gitu loh, pasti ada prosesnya. Makanya kita itu wajib yang namanya kalau bertani itu kita bersahabat dengan yang namanya alam, baik alam di sekitar lingkungan maupun alam-alam yang lainnya gitu, bukan alam goib maksudnya. Itu jadi kuncinya itu kalau kita bertani ya kita harus bersahabat dengan alam gitu, intinya kan seperti itu. Kalau kita mengetahui alam, menyayangi alam ya otomatis lah ya. Jadi inspirasi juga untuk para petani khususnya anak muda ya. Jadi kita jangan gengsi lah ya, kita berkaca, kita jangan gengsi. Sukses dari bertani itu banyak sahabat ya, khususnya untuk anak muda ini banyak petani-petani sukses muda itu. Nah daripada kita kebuang-buang waktu, kolor kilir, main tidak karuan ya kan, pulang ya nggak bawa hasil, ya mendingan kita berkarya. Berkarya dalam arti ayo kita berkarya, bagaimana sih hidup seorang petani, nah, gitu. Tapi kita nggak menuntut untuk ke situ. Itu namanya kita berkarya ya, banyak terserah saudara-saudara mau petani mau enggak, itu kan hak masing-masing. Tapi yang namanya kita manusia itu sebenarnya kita tidak luput dari alam ya kan gitu. Nah ini posisinya kita ini lagi santai-santai, barusan mupuk sahabatku, jadi badannya agak capek gitu, apalagi posisinya sudah jam 10-an ini sahabat. Jadi istirahat dulu sambil kita sharing, ngobrol ya, memberi semangat ya. Kita nggak perlu kendor, berkarya dan berkarya terus, menemukan eksperimen apa yang perlu kita ujikan ya. Alhamdulillah kita bersyukur, sangat bersyukur benar kita menguji kemarin tuh dari obat-obatan yang kita bikin. Alhamdulillah ya juga ada efeknya ya. Kalau 100% itu kayaknya enggak, cuman kita
melihatnya itu ada perubahan 90% lah, itu bisa dibilang ya. Alhamdulillah ya. Nah mungkin besok juga rencana itu ada eksperimen lagi cara pembuatan pupuk cair ya sahabat. Ada, itu udah ada rencana, tinggal kita mencari bahannya belum ketemu ya. Iya, satu bahan lagi belum ketemu, itu ampuh sahabat. Asli untuk pupuk cair daunnya, karena kita belajarnya dari alam tuh ya, banyak lah bukti nyata itu. Kalau kita masuk misalnya di tempat-tempat mana ya, misalnya kalau posisi kita itu di Lampung Barat sana, di rimba hutan itu kan ketahuan ya. Jadi tanaman-tanaman yang mengandung unsur pupuk yang kimianya begitu kuat itu ketahuan sahabat ya. Terus ada unsur tanaman yang sifatnya racun juga ada. Jadi banyak kalau kita mau mengkaji dari alam tadi, dari tumbuhan. Makanya semua itu ada gunanya, ada fungsinya, tujuan versinya masing-masing ya. Dedaunan tumbuhan itu, bahkan kayu batangnya busuk aja juga bisa kita olah. Kalau sadar di situ kan namanya manusia, kita harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan langkah ya. Namanya manusia kita nggak luput ya, udah punya lahan lebar ya masih merusak hutan yang masih utuh, tebang sampai gundul. Akhirnya apa ya dampaknya kan ya di dia itu sendiri kan, banyak kejadian-kejadian longsor, banjir kan seperti itu. Jadi kita mencegah hal seperti itu, kalau kita ini nggak ada acuan untuk bersahabat dengan alam ya otomatis gitu ya, alam kita akan rusak karena nggak seimbang lagi dengan alam yang kita tempatin ini. Jadi makanya sebenarnya aspirasi kita ini nggak jauh beda ya, untuk mengajak para petani, khususnya pemula ya, yang pemuda-pemuda yang masih belum tahu kejelasan arah pasti nanti ke depannya, ya mendingan lah kita berkarya ya. Ayo berkarya, menciptakan sebuah lapangan pekerjaan kita ya. Kita lihatlah, kita nggak siapa-siapa lagi, rata-rata kita ini kan petani gitu kan. Walaupun pejabat dulu ya juga nanya petani kan, seperti itu. Jadi kita nggak lepas dari ikatan itu. Nah oke, dari momen-momen seperti ini kita ya jangan lupa tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diberi kesehatan ya kan, diberi umur yang panjang, bisa melanjutkan apa yang menjadi tujuan kita supaya berkah barokah tentunya perjalanan hidup kita untuk menuju ke surganya Allah. Oke, hanya itu ya, mungkin dalam penyampaian kata saya kurang pas, kurang berkenan, menyinggung perasaan saudara-saudara sekalian, kami mohon maaf ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Oke.